Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, teman-teman rahmatullah SWT. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk berkumpul melanjutkan ngaji kitab kita. Kitab yang ketiga, yaitu kitab yang akan kita bahas adalah Safinatun Najah, yang membahas tentang fikih. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan keistiqomahan kepada Allah SWT, sehingga meskipun hujan turun, teman-teman tetap mengusahakan dirinya untuk datang ke majelis ilmu. Semoga Allah SWT mencatat semua langkah kita menjadi amal pahala di sisi Allah SWT. Teman-teman rahmat Allah SWT, kemarin kita sampai di pembahasan tentang tanda-tanda balik. Ya, tanda balik. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, ada yang masih ingat tanda balik apa saja? 15 tahun. Umur 15 tahun. Untuk laki-laki untuk laki-laki dulu. Tanda baliknya apa saja? Umur 15 tahun. Terus keluar air mani. Terus sudah, 2 saja. Kalau perempuan 15 tahun. Head, terus keluar mani. Ada yang terlewat dalam pembahasan kemarin. Kita sudah jelaskan bahwasanya salah satu yang dibahas oleh para ulama ketika membahas jenis-jenis manusia, mereka bukan hanya membahas jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi ada yang ketiga, apa kemarin namanya? Kelamin ganda, atau bahasa ilmiahnya hermafrodit. Nah, hermafrodit ini para ahli fikih mengatakan bahwasanya tanda balik untuk orang ini tidak cukup hanya keluar dari salah satu kelaminnya. Paham ya? Contoh misalkan gini, dia sudah keluar darah haid, tapi di kelamin laki-lakinya masih belum menunjukkan tanda, maka hukumnya tetap belum balik. Jadi dia dihukum balik ketika kedua alat kelaminnya menunjukkan tanda-tanda balik. Tanda balik. Kemudian termasuk dalam pembahasan balik juga adalah bagaimana kita mengetahui baliknya seorang yang kafir, non muslim, bahasa halus ya, tapi bahasa Qurannya kafir. Kita nggak perlu takut ya, kayak bahasa kafir itu sudah biasa. Hanya orang-orang yang benci sama Islam saja yang membuat bahasa kafir denim, kafir, ekstremis, radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Enggak, itu bahasa biasa ya. Bahasa biasa. Agama lain juga punya bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Misalkan apa? Domba-domba tersesat. Sampai itu domba-domba tersesat. Ya, itu bahasa agama. Semua agama seperti itu. Ya. Semua agama pasti meyakini bahwasanya dirinya yang paling benar dan agama lain salah. Nggak ada agama yang mengatakan agamaku benar, agamamu yang benar, agamamu yang benar.
ini podo-podo bener ya. Itu nggak ada yang seperti itu. Itu hanya akal orang-orang yang tidak berakal. Ya, akal orang-orang yang tidak berakal. Semua agama masih seperti itu. Nah, kalimat kafir itu kalimat Qur'ani. Ya, kata yang ada dalam Quran. Ya, jadi penyebutan kafir seperti itu. Nah, dalam madzhab Syafi'i rahimahullah, tanda baliknya orang yang kafir adalah dengan tumbuhnya rambut kemaluan. Ya. Jadi tidak ditakoni sampean ya lanang, sampean wis metu ya air mani atau belum? Ya. Sampean wis head belum sing wedok. Kayak seperti itu. Ya iso bejo nek wong kafir ya. Oh kalau dereng balik. Padahal sudah balik. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya tanda balik orang yang kafir adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Ya, ini dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dalilnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh setiap laki-laki yang sudah keluar rambut kemaluannya di Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah itu orang Yahudi. Ya, ceritanya panjang, bukan berarti Rasulullah menggenosida tetangganya, enggak, ya bukan genosida, itu bukan pembasmian suku ya, pembasmian suku bukan. Itu ada cerita panjang yang mana kalau sampai dari Rasulullah mungkin sampai akan lebih kejam. Ya, saking double ke Bani Quraidah, saking kurang ajar. Ya, bisa dikatakan mereka penjahat perang. Ya, mereka penjahat perang. Maka Rasulullah memutuskan hukuman seperti itu. Ya, bahwasanya setiap laki-laki ya yang sudah keluar rambut kemaluannya maka dia dihukumi balik dan dia dibunuh. Ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang silakan dilihat di halaman 3. Kita ulangi lagi, kita baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa sabaqi musannif rahimahullah ta'ala. Faslun, ya, baris ketiga ya, yang paling pojok terakhirnya begini. Faslun utawi iki lo fasal atau pasal yang baru. Alamatul bulugi utawi piro-piro tetengere balik iku salatatun telu. Tanda-tanda balik ada 3. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrota sanatan. Suwijine iku sempurnane umur 15 tahun. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang umurnya sudah 15 tapi kok belum keluar darah haid atau belum keluar mani, maka dia sudah dihukumi balik. 15 tahun apa? Komariah, bukan Masehi. Hitungane gak laire bulan apa? Bulan Desember, November, Oktober gak. Tapi ukuran bulan Hijriah. Sampai laire bulan apa? Bulan Rabiul Awal, tanggal 15. Ya, berarti 15 tahun yang akan datang di bulan Rabiul Awal di tanggal 15 sampai wis balik. Tidak mengikuti kalender Masehi. Ya. Maka kalender Hijriah ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kenapa? Semua hukum-hukum dan aturan dalam Islam diatur dalam kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Sampai poso mutih 3 hari di pertengahan bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15. Duduk tanggal 13, 14, 15 Januari atau Februari. Tapi tanggal 13, 14, 15 Jumadil Akhirah misalkan. Seperti itu. Ya. Terus misalkan dalam zakat nanti misalkan sampai wajib zakat. Wajib zakat salah satu syaratnya adalah mururul haul. Wis oleh setahun harta nih. Setahun hitungan apa? Hitungan kalender Hijriah, duduk kalender Masehi. Misalkan sampai duwe harta yang sudah sampai nisab ya, sudah wajib dizakati. Harus tersimpan dulu sampai 1 tahun. Ya. Misalkan sampai duwe bulan Rabiul Akhir ya, atau bulan Rajab. Maka Rajab di tahun yang akan datang kalau hartanya tetap segitu atau bertambah maka dia wajib zakat. Ya, bukan hitungannya Januari atau Februari di tahun depan, enggak. Ya. Makanya setiap muslim hendaknya memiliki kalender Hijriah.
Terus with dzakari wal untha ing dalem wong lanang lan wong wadon. With dzakari lan wal untha ing dalem wong lanang lan wong wadon. Yang kedua tandanya wal ihtilamu lan mimpi metu mani. Kemarin kita jelaskan ihtilam. Para ahli fikih mengatakan yang dimaksud ihtilam di sini kalau dalam segi bahasa diambil dari kata al-hulm. Al-hulm itu mimpi, memang benar dari segi bahasa. Tapi para ulama fikih ketika membahas tentang ihtilam yang dimaksud adalah keluarnya air mani ya, dengan berbagai macam cara. Apakah itu ketika sedang tidur, apakah itu ketika sedang bangun, ya, apakah itu dengan alat yang macam-macam, ataukah keluar dengan sendirinya. Ya. Itu namanya ihtilam, bukan hanya mimpi. Ya, berarti gak ngenteni mimpi. Pokoknya kapan metu ini berarti sampai wis balik. Ya, jadi gak ngenteni mimpi. Ya, atau dalam istilah fuqaha diistilahkan al-imna. Ya, al-imna. Ya. Wal ihtilamu ya, lan mimpi metune mani fit dzakari wal untha ing dalem wong lanang lan wong wadon untuk laki-laki perempuan. Litis isinina krana umur 9 tahun. Ketika dia berumur 9 tahun. Ini untuk bagi orang yang ragu. Ana wong ragu, anak ragu. Ya, keluar dari kemaluannya. Ragu iki mani ta duduk mani. Ya, ada orang seperti itu ada. Atau yang sering terjadi mungkin perempuan darah. Ya, darah haid itu. Apakah ini darah haid ta darah istihadah? Darah fasad maksudnya, darah rusak. Maka kalau dia ragu, Assalamualaikum. Kalau dia ragu, maka kembalinya adalah ke tanggalan ini. Ke tanggalan bukan ke umur. Gitu loh, ini umur ini jangkep 9 tahun atau sudah kan masuki 9 tahun, sudah tinggal beberapa hari ya. Maka ya, ketika dia keluar darah, kemudian dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu, dilihat umurnya. Kalau umurnya belum sampai 9, maka dihukumi belum balik. Kalau umurnya sudah mencapai 9, maka dia kalau misalkan yang keluar itu tadi darah yang ragu, maka ketika umurnya 9 tahun, ya, maka ditujukan kepada al-hibrah. Al-hibrah itu orang yang paham, ya. Orang yang paham. Ya. Kalau ketika dia yakin, ya, yakin itu darah haid, tapi umurnya 8 tahun, maka dia sudah masuk balik. Karena ukuran utamanya adalah darahnya, ya, bukan waktunya. Ya. Mungkin ya ini untuk faedah ya, kita sebutkan dalilnya supaya kita mengetahui bahwasanya dalam fikih itu bukan berarti kitab fikih atau matan fikih tidak berdalil ya. Semuanya berdalil. Ya, kita sebutkan dalilnya tapi sekilas saja ya untuk mempersingkat waktu supaya kitabnya hatam. Dalil umur 15 tahun itu dalil hadisnya Abdullah bin Umar ya. Ketika dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW ya didatangi oleh Abdullah bin Umar. Beliau ingin ikut perang, tapi umurnya perang Uhud, perang Khandaq atau Uhud ya. Perang Uhud. Umurnya tapi masih 14. Maka Rasulullah SAW melarang dan beliau mengatakan beliau belum balik. Abdullah bin Umar belum balik. Di tahun berikutnya ketika umurnya sudah 15 tahun, maka Abdullah bin Umar datang lagi di perang Khandaq, ingin ikut perang. Maka Rasulullah mengizinkan dan beliau menganggap bahwasanya Abdullah bin Umar sudah balik. Nah, ini hadisnya Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan selainnya. Kemudian tentang tanda ihtilam. Ya, dalilnya hadisnya Ali. Ya. Untuk dalil-dalilnya insyaallah setiap materi yang kita sampaikan, kalau misalkan teman-teman mau lihat dalilnya bisa nanti dilihat di channel Telegramnya Mojokerto Hijrah gitu ya, ngaji kitab, atau bisa dilihat di Facebook ya, di fanpage-nya teman-teman Mojokerto Hijrah. Nanti insyaallah kita upload di situ syarahnya, maksudnya pendalilannya gitu. Ya. Kemudian kalau tadi apa batasannya kok 9 tahun? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Ya, bahwasanya
Beliau mengatakan idza balaghatil jariyatu tis'asinin fahiya mar'ah. Ini arek wedok wis umure 9 tahun, maka sudah dianggap perempuan. Ini ijik sadurunge umur 9 tahun maka dianggap ijik arek, masih anak-anak. Oke. Kemudian wal hayyudu, tanda yang ketiga adalah lan haid bil unsa ing dalem wong wadon litis esinin krana umur 9 tahun. Ya. Ketika dia berumur 9 tahun. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya, sekarang pembahasan yang baru. Faslun lan utawi iki lo fasal syurutul istinjai utawi piro-piro syarate cewek itu terjemahnya cewek gitu ya. Sebenarnya apa ya? Kalau terjemahnya kalau cewek itu apa sih cewek itu apa? Nggak banyu kan ya? Cewek nggak banyu. Istinja itu pakai batu atau yang ya pakai batu atau yang sejenisnya. Ya. Jadi kita terjemahkan istinja gitu ya. Wa syurutul istinja ilan utawi piro-piro syarat istinja. Ya. Bil hajari cukup nganggo watu iku zamaniyatun wolu. Nah, di dalam Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Ya. Agama yang memudahkan. Ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithum muyassirin wala mu'assirin aw kama qala. Sesungguhnya kalian itu wahai umat Islam diutus kepada manusia sebagai orang-orang yang mempermudah, bukan orang yang mempersulit masalah agama. Ya. Maka dalam istinja pun Allah SWT memberikan syariat kemudahan. Ya. Di antara syarat kemudahan adalah seorang boleh beristinja dengan batu. Bil hajar, dengan batu. Ya. Yang dimaksud batu, ya, yang dimaksud batu kalau di dalam BK, ya, batu yang dimaksud adalah sesuatu yang keras, suci, dan bisa membersihkan najis. Sesuatu yang keras dan suci yang bisa membersihkan najis. Itu hajar. Hajar secara bahasa batu. Tapi istilah fuqaha, mereka mengatakan itu adalah sesuatu ya yang keras, yang suci, yang bisa membersihkan najis. Dan ada syarat-syaratnya banyak nanti. Ya. Gampangannya adalah yang semisal dengan batu. Ya. Semisal dengan batu. Contohnya apa? Contohnya ya pakai tisu. Ya, kalau orang-orang barat kan pakai tisu. Ya, masuk istinja. Tapi karena istinja ini para ulama mengatakan dia adalah toharoh mukhaffifah. Dia hanya meringankan najis, tidak menghilangkan. Sampai ini istinja gaya tisu. Apakah wujud najisnya akan hilang dengan sempurna? Tidak. Atau pakai batu, apakah wujud najisnya akan hilang dengan sempurna? Tidak. Ya. Tidak akan hilang dengan sempurna. Karena satu-satunya cara untuk menghilangkan najis secara sempurna adalah dengan air. Ya. Dengan air. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, dan kami turunkan kepada kalian air sebagai alat untuk mensucikan. Ya. Maka air adalah alat ya, utama untuk mensucikan. Adapun batu itu adalah kalau misalkan kita dalam hal-hal yang di situ tidak ada air, maka kita pakai batu. Ya. Kalau dulu di tanah Arab ya, mungkin tidak ada air di sana, sulit untuk mencari air, maka Allah memberikan keringanan boleh beristinja dengan batu. Ya. Tapi ada syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia harus berpindah dari istinja dengan batu, istinja dengan air. Apa saja syaratnya? Ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Suci arep ono iku kelawan telu piro-piro watu.
ayakuna bi thalathati ahjarin, dengan 3 batu. Yang pertama. Yang kedua, wa an yunaqqa, lan arep dan bersihake al mahallu, apa panggonan. Ya. Yang kedua, dia bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Nanti kita akan tulis ya. Yang ketiga, wa an la yajiffa, lan arep ora garing apa najis. Najisnya tidak boleh garing duluan. Ya. An najis, apa najis. Yang keempat, wala yantakila, lan arep orang ngalih apa najis. Najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya najis, ya, dari duburnya atau dari kemaluannya. Ya. Misalkan gitu kan, najisnya sudah pindah nang pupu. Ya. Maka di situ tidak cukup pakai batu, maka harus pakai air. Karena istinja hanya digunakan untuk dubur atau kemaluan tempat keluarnya najis. Ya. Tidak cukup untuk membersihkan najis di luar itu. Ya. Tidak cukup untuk membersihkan najis di luar itu. Wala yatra'a, lan arep ora anyar teko alaihi ngatasi najis opo akharu najis liyane, dan tidak bercampur dengan najis atau zat yang lainnya. Ya. Jadi harus murni najis yang berasal dari tempat keluarnya itu. Ya. Misalkan kalau kotoran ya kotoran. Ya. Kalau tinja ya tinja. Kalau air madi ya air madi. Ya. Tidak tercampur, misalkan kena misalkan ada di situ tiba-tiba terkena air, ya, maka dia harus pakai air. Ya. Kemudian wala yujawiza sofhatahu, lan arep ora ngliwati apa najis sofhatahu ing bokonge wong. Sofah itu pantat. Pantat itu yang seperti apa? Ya nanti insya Allah kita jelaskan terakhir. Sama joker ya, bahas-bahas fikih. Seperti itu fikih ya. Seperti itu fikih ya. Ini masih bahas masalah najis gitu ya. Belum sama kitab nikah, sama tambah rame ya. Wa hasyafatahu, lan ing ya. Hasyafai wong. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu kepala dakar. Tahu ya kepala dakar ya? Iya. Orang nggak ngerti. Pucuk gitu loh, helme gitu. Ah ya, gampang. Kamu ya. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam hal kebaikan. Ya. Maka beliau mengatakan, apakah bagi perempuan itu wajib mandi kalau dia bermimpi basah? Ya, perempuan tanya pada Rasulullah. Ya, jadi tidak ada. Ya, kalau dalam kebenaran dalam ilmu tidak usah malu ini. Selama kita harus menjaga bahasa kita. Ya. Bukan berarti yo terlalu vulgar gitu ya, enggak ya. Kalau diarani Al-Quran itu kita vulgar ya, salah. Kemudian wala yusibahu lan arab ora ngenani ing najis maun opo banyu. Ya. Selanjutnya adalah tidak terkena air. Ya, tidak terkena air. Wa antakunal ahjaru lan arab ono apa piro-piro watu iku tahiratan suci. Sekarang kita tulis. Syarat istinja dengan batu. Yang pertama apa? 3 batu. Di situ bahasanya 3 batu ya. Kita tulis bahasa di situ aja. Yang kedua, membersihkan
mahal. Ya. Kita pakai bahasa asli fikih aja ya. Kalau kita terjemahkan nanti najis ya belum kering. Yang keempat, belum berpindah ya, belum pindah. Yang kelima, tidak bercampur. Dengan zat lain. Yang keenam, najis tidak melewati sofhah. Ya. Sofhah nanti kita jelaskan apa sofhah dalam fikih. Dan itu dan hasyafah. Yang ketujuh, tidak bercampur air. Yang kedelapan, batunya suci. Kita bahas satu-satu. Boleh kita untuk berstinja, tapi dengan beberapa syarat. Ya, di sini disebutkan 8 syarat. Yang pertama adalah harus dengan 3 batu. Yang dimaksud dengan 3 batu bukan harus 3 batu. Ya. Atau sebelumnya kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud batu atau dalam fikih biasanya hajarul istinja. Kalau bahasanya orang fikih itu hajar istinja. Itu bukan hanya terbatas untuk batu. Ya, bukan hanya terbatas untuk batu, tapi dia sebagaimana diucapkan oleh para ulama fikih, dia adalah setiap sesuatu ya, benda keras ya yang bisa mengangkat ya najis, suci, dan dia bukan sesuatu yang muhtaram. Muhtaram itu sesuatu yang terhormat. Ya, roti gak oleh guys tinja ya. Muhtaram itu. Ya, roti gak oleh guys tinja. Ya. Maka sesuatu yang semisal dengan itu, maka dia tetap disebut batu istinja meskipun dia bukan batu. Ya. Meskipun dia bukan batu. Contohnya misalkan sekarang seperti tisu yang dipakai. Nah, sesuatu yang yang sebenarnya ya, kalau di hari ini itu salah kalau misalkan biasanya kan ada kan yang toilet itu yang mereka tidak menyediakan air untuk bersuci. Ya, mereka hanya menyediakan tisu. Itu salah. Kenapa? Kalau ada air, maka diutamakan menggunakan air. Rasulullah SAW pernah mengutus atau menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk membawakan kepada beliau 3 batu. Ketika dalam perjalanan beliau buang air, disuruh cari 3 batu. Ya, atau bukan, itu hadis yang berbeda. Afwan, ini hadisnya Anas bin Malik. Rasulullah SAW ketika buang hajat, maka Anas bin Malik membawakan kepada beliau 1 wadah air dan 1 tongkat. Maksudnya Anas, ya ini tongkatnya untuk istinja, untuk sebagai istinja gitu ya, selain air. Maka Rasulullah SAW mengambil air dan meninggalkan tongkatnya. Tongkat tadi itu, ya. Meninggalkan tongkat. Ya, kenapa? Kalau misalkan ada air, maka gunakan air. Ya. Kenapa? Karena istinja dengan batu, hajarul istinja, ini adalah istinja yang tidak membersihkan najis secara sempurna. Dia hanya meringankan saja. Ya, hampir seperti tayamum. Gitu. Hampir seperti tayamum. Maka hendaknya kalau misalkan ada batu, ada air, maka jangan kita menggunakan tisu. Kecuali memang nggak ada, sampai kadang mlebu toilet, nggak ono banyu, ya ono tisu, ayo wis gawein, aja sampai metu terus nggak banyu ya. Enggak. Maksudnya apa? Maksudnya pemilik tempat itu hendaknya tidak seperti itu, ya. Hendaknya menyediakan air. Nah, yang pertama syaratnya adalah 3 batu. Yang dimaksud 3 batu adalah
3 sisi yang berbeda. Ya, bukan harus 3 batu. Meskipun batunya hanya 2, misalkan sisi kanan, sisi kiri, dipakai yang sisi kanan dulu, kemudian sisi kiri, ya, maka dia sudah menjadi 2. Itu maksudnya, hitungannya. Ya, tapi yang sunnah memang dengan 3 batu. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa man istajmara falyutir. Makanya di sini disebutkan 3 batu untuk menjaga-jaga. Tapi kalau misalkan cuma nemu 2 batu boleh. Karena hadisnya Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau diperintahkan Rasulullah untuk cari batu untuk istinja karena nggak ada air di perjalanan. Maka beliau cuma nemu 2 batu sama 1 kotoran kering, kotoran unta. Maka Rasulullah SAW mengambil 2 batu tadi, maka beliau istinjanya cuma pakai 2 batu, ya. Tapi batunya yang tadi itu harus berbeda sisi, ya. Itu dihitung berbeda, ya. Tapi kalau sisinya tetap dihitung 1 dan nggak boleh, ya. Kalau sudah dipakai maka di sisi selanjutnya, ya. Dan membuang kotoran unta tadi dan mengatakan hadza riksun, ini rikis itu najis. Kemudian yang kedua syaratnya adalah membersihkan mahal. Ini bukan mahal, ya, mahal. Mahal itu adalah tempat keluarnya najis. Kalau di laki-laki dan perempuan, ya, di bagian belakang, maka dia adalah dubur. Dia adalah dubur, lubang dubur. Kalau untuk laki-laki bagian depan, maka dia adalah lubang kencingnya. Kalau yang keluar air kencing. Kalau untuk perempuan, ya, kalau untuk perempuan, maka dia adalah lubang kencingnya kalau dia kencing. Ya. Kalau itu darah, maka adalah lubang tempat keluarnya darah, tarjinya. Karena perempuan punya 2 lubang. Ya. Maka tempat keluarnya darah itu tempat keluarnya anak. Jadi tempat keluarnya anak itu berbeda dengan tempat keluarnya kencing, ya. Makanya kita sebutkan mahal, ya. Kita harus menjaga istilah-istilah fikih seperti itu. Karena terkadang ketika kita terjemahkan nanti berkurang maknanya. Maka dimaksud mahal adalah tempat keluarnya najis. Kalau di perempuan di bagian depan ada 2. Kalau laki-laki bagian depan cuma ada 1. Maka dia bisa membersihkan tempat tersebut. Ya, membersihkan tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, najis belum kering. Kenapa belum kering? Kita sebutkan tadi bahwasanya istinja dengan batu, ya, sebenarnya dia adalah meringankan. Dia tidak mungkin menghilangkan najis secara sempurna. Tidak menghilangkan najis secara sempurna kecuali air. Dia hanya meringankan najis saja. Ya. Makanya ketika dia kering bertemu dengan benda kering, maka dia makin tidak sempurna untuk menghilangkan. Makin tidak sempurna untuk menghilangkan, maka di situ harus dia pakai air. Ya. Pakai air. Yang keempat adalah najis belum berpindah. Ya, berpindah maksudnya berpindah di selain pantat. Ya. Maksudnya berpindah di selain sophah sama asyafah nanti disebutkan. Contoh misalkan pindah ke pupu, pindah nang lengan gitu ya. Ini najisnya pindah ngono. Ya, gak bisa dibersihkan dengan batu. Ya. Karena batu tidak bisa membersihkan najis di luar tempat keluarnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah najis tidak bercampur dengan zat lain. Ini juga yang disebutkan oleh para ulama fikih, najis tidak bercampur dengan najis yang lain, atau zat lain, atau zat lain. Karena Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya istinja dengan batu hanya untuk najis yang keluar dari tempat keluarnya itu, bukan untuk najis di luar itu. Ya, maksudnya najis di luar itu seperti apa? Contoh, benda ketika bercampur dengan najis, maka apa hukumnya? Najis, ya kan? Contoh, batu nempel dengan kotoran, batunya najis apa suci? Najis. Maka batu, ya, batu ini, batu istinja maksudnya ini ya, batu istinja. Ketika dia membersihkan kotoran atau tinja, maka dia hanya membersihkan tinja saja, tidak cukup untuk membersihkan kotoran di luar dari apa yang keluar dari itu. Ketika ada batu yang nempel, batu luar nempel,
ya, dia bercampur atau debu, bercampur dengan debu, maka dia tidak bisa membersihkan. Kenapa? Karena di situ ada najis di luar, najis yang keluar dari tubuhnya, dari duburnya. Rada ruwet ya, nang utek ya. Ya ini channel fikih seperti itu. Kemarin kita jelaskan, fikih itu artinya dikotul faham, pemahaman yang sangat mendetail, gitu. Pemahaman sangat mendetail. Kemudian yang keenam, ya kita nikmati aja dulu ya, insya Allah kok melaku dewi. Yang keenam, najis belum melewati sofha atau hasyafa. Sofha nih bahasa Arab sampai anak goni dulu kok, ya. Itu sofha diartikan halaman. Tapi apa yang dimaksud dengan sofha di sini? Ya. Sofha yang dimaksud adalah pantat. Tapi pantat mana yang dimaksud? Pantat yang dimaksud sofha adalah ketika orang berdiri, bagian dari dubur di sekelilingnya ada yang tertutup. Menurut agak? Ketika sama berdiri, yang tertutup dubur atau juga beberapa bagian selainnya. Bagian juga kan? Bagian selainnya juga kan? Gak dubur tuh kan yang tertutup. Masuk buka gini kan, bapaknya ya. Kan tertutup ya. Nah, itu yang dimaksud sofa. Ketika dia berdiri, ada yang tidak terlihat di sekeliling dubur, maka itu yang dimaksud sofa. Kalau hasyafa itu tadi kita sebut no. Apa bang? Ya, kepala zakar gitu ya, kepala zakar. Ya, hasyafa. Maka dia tidak melewati sofa atau hasyafa. Ya, kita sebutkan tadi bahwasanya memang batu istinja tidak bisa membersihkan najis di luar tempat keluarnya. Yang ketujuh adalah tidak bercampur dengan air. Ya, tidak bercampur dengan air. Yang kedelapan adalah batu itu harus suci. Gak boleh batu itu najis. Dalilnya tadi hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sekarang ya oleh rata akhir. Selanjutnya adalah pembahasan dengan fardu wudu. Faslun utawi iki lo fasl. Furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Al awwalu utawi kang kang dihin. Ya, kang pisan ya maksudnya. An-niyatu iku niat. Yang pertama niat. Asani utawi kaping pindho iku ghuslul wajhi iku ya masui rai. Ya, mencuci wajah. Asal itu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini ya. Masui tangan loro ma'al mirfaqo ini serta sikune ya loro. Ya, sama sikunya. Ar-rabi'u kang kaping papat masusaiin iku ngusap suiji minarroksi saking sirah, membasuh sebagian dari kepala. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslul rijlaini masui sikil loro. Ma'al ka'baini sertane ya serta kemiren loro. Yang terakhir asadisu utawi kaping 6 at-tartibu tertib. Ya, kita tulis enggak usah ya. Setelah bisa. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Innamal amalu binniyat, ya harus paham ya. Niat. Nanti niat ada pembahasan sendiri. Harus niat. Ya, harus niat. Ya. Apakah niat harus talafut atau di dalam hati saja? Insya Allah pembahasan di bulan depan. Apa pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Kemudian kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Semua yang ada di wajah harus terkena air. Wajah itu ndi? Wajah dalam bahasa Arab ya itu adalah yang dibuat menghadap orang. Ma yuwajihu bihi insan, kata para ulama. Ya. Yaitu batasannya dari awal tempat tumbuhnya rambut di sini sampai ini? Ini dagu. Ya, dagu ya. Ya, dagu ya. Ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Ya. Makanya dalam sholat perempuan harus menutup ininya. Kalau yang kebuka ini, karena nggak masuk wajah, ini masuk bagian leher dalam bahasa Arab. Kemudian dari sini adalah dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu bagian wajah. Jadi sini. Semua bagian ini harus terkena air. Ya. Dan semua rambutnya harus basah. Di wajah itu ada 20 nama rambut dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia piro. Ya. Dalam bahasa Arab ada 20 nama rambut. Semuanya harus basah, ya. Baik itu ketel ta tipis. Ya, kecuali jenggot, ya, kecuali jenggot
dan arit. Arit itu jenggot yang agak ke atas ini. Ini arit namanya. Guys beda jeneng ya, nang Arab beda jeneng bisa. Munggah titik ya beda jeneng ya. Ya, jenggot di sini juga beda jeneng ya. Ini beda namanya. Kumis di sebelah sini sama di sini namanya beda. Ya, makanya di dalam bahasa Arab itu ada 20 nama rambut ya. 20 nama rambut ya. Ini pelajaran bahasa Arab yang kita tuntun. Jadi seperti itu. Semuanya harus dibasuh kena air ya, kecuali jenggot dan arit. Ya. Kalau dia tebal. Nah, batasan tebal itu seperti apa? Tebal itu dia tidak terlihat kulitnya ketika dia berbicara. Nek ngomong gak ketok sampai kulitnya nang wali iki, gak ketok. Nah, itu namanya tebal. Ya. Kalau tebal cukup di sela. Ya, cukup di sela. Ini para ulama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai siku. Siku harus basah. Ma'a artinya bersama. Siku berarti harus basah. Ya. Siku berarti harus basah. Kemudian masyai minar rasi, ya, membasuh sebagian dari kepala. Ini yang banyak ikhtilaf para ulama. Membasuh sebagian para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib adalah membasuh sebagian dari kepala. Ya. Masih iku mek telung rambut. Maka dia sudah sah. Ya. Maka dia sudah sah. Ya. Berbeda dengan mazhab yang lain. Ada yang mewajibkan seluruh rambut seperti Hanabilah, dan ada yang mewajibkan hanya seperempatnya saja. Tapi Imam Syafi'i cukup sebagian saja. Kenapa? Karena dalam ayatnya wamsahu bi ru'usikum. Bi maksudnya adalah litabaib. Ya, itu pendalilan nanti insyaallah ada waktunya. Kemudian ghuslul rijlaini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini, karo kemiran loro. Kemiran, ngerti kemiran ya? Mata kaki ini. Ya. Kenapa di sini disebutkan ka'bain? Para ulama menyebutkan ka'bain adalah kemiran. Karena apa? Karena orang Syiah mengatakan yang dimaksud ka'bain adalah iki. Punggung ini. Makanya udune Syiah yang ini. Ya. Udune Syiah enggak masuk ini. Ka'bain ya itu. Kemudian yang terakhir adalah at-tartib. Kudu urut. Wajib memang kudu urut. Pertama ya, niat, basuh wajah, basuh tangan, mencuci tangan, basuh sebagian kepala. Apa jenenge? Tak ngusap titik enggak. Ya, para ulama menyebutkan seperti ini supaya apa? Bukan berarti untuk kita dan kemudian ya, yang ketiga adalah tertib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayatnya ya. Ayat Al-Qur'an itu disebutkan secara tertib ya. Allah taala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk dalam pembahasan niat ya. Juga kita sebutkan tentang talafut bin niat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumuman insyaallah mulai Sabtu depan ya, ngajinya pindah ke Masjid Imam Syafi'i kecuali di Sabtu ketiga Pancet Angging. Tapi Sabtu yang lain insyaallah pindah ke sana. Nanti insyaallah kita infokan di WA. Insyaallah.